warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul, NIM 220280190. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai deadlock pada sistem operasi. Nah, pengertian dari deadlock ialah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta resources untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya di mana terjadi kemacetan parah. Adapun pengertian lainnya, deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Kejadian deadlock selalu tidak lepas dari sumber daya, bahwa hampir seluruhnya merupakan masalah sumber daya yang digunakan bersama-sama. Oleh karena itu, kita juga perlu tahu tentang jenis sumber daya, yaitu sumber daya dapat digunakan lagi berulang-ulang dan sumber daya yang dapat digunakan habis dipakai atau dapat dikatakan sumber daya sekali pakai. Adapun contohnya ialah prosesor, channel I/O, disk. Contoh peran sumber daya jenis ini pada terjadi deadlock ialah misalnya sebuah proses memakai disk A dan B, maka akan terjadi deadlock jika setiap proses sudah memiliki salah satu disk dan meminta disk yang lain. Masalah ini tidak hanya dirasakan oleh program, tetapi oleh seseorang yang merancang sebuah sistem operasi. Cara yang digunakan pada umumnya dengan cara memperhitungkan dahulu sumber daya. Adapun contoh pengoperasian I/O yaitu meminta request, memakai use, melepaskan release. Kita bisa membacanya pada layar. Adapun mengenai resource, yaitu dapat berupa hardware device seperti tape drive, memori, atau berupa informasi record dalam suatu basis data, variabel global, dan lain-lain. Resource ada dua jenis, yaitu printable dan non-printable. Dua jenis ini, resource portable adalah resource yang dapat diambil dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Sedangkan resource non-portable adalah resource yang tidak dapat diambil dari proses yang dapat membawanya karena akan menimbulkan kegagalan komputasi. Resource jenis ini yang sering menyebabkan deadlock. Pada diagram graf, sebuah sistem komputer terdiri dari berbagai macam sumber daya atau resource seperti fisik, logika, sistem operasi, aplikasi, mekanisme hubungan dari proses-proses, dan sumber daya yang dibutuhkan digunakan dapat diwakilkan dengan graf. Bisa kita lihat pada gambar. Nah, untuk mengetahui ada atau tidaknya deadlock, pendeteksian dalam suatu graf dapat dilihat dari perputaran dan resource yang dimilikinya, yaitu jika tidak ada perputaran berarti tidak deadlock. Jika ada perputaran, ada potensi terjadinya deadlock. Resource dengan instan tunggal dan perputaran mengakibatkan deadlock. Bisa dilihat pada graf dengan deadlock, graf tanpa deadlock. Bisa dilihat pada gambar di atas. Adapun dengan fakta tentang deadlock dalam OS, bisa kita baca pada layar di atas mengenai pada Windows NT. Deteksi deadlock yaitu berupa BSOD, Blue Screen of Death. Recovernya adalah reboot. Sederhana pada Linux untuk mengetahui apakah terjadi deadlock, yaitu dengan menggunakan SOX CPU. Untuk mengetahui proses yang menggunakan CPU 100%, lalu klik saja proses tersebut. Nah, mengenai deadlock di Linux, beberapa kasus deadlock juga terjadi ketika OS Linux dijalankan dari kondisi sleep. Proses yang mengakses USB device akan mengalami deadlock. Hal ini disebabkan fungsi scheduler pada kernel yang digunakan tidak menyimpan state sebelum sleep, sehingga ketika kernel dijalankan kembali, proses-proses yang mengakses USB device tersebut menunggu giliran mengakses, sementara seluler belum menjadwalkan masing-masing proses. Kondisi untuk terjadinya deadlock yang pertama itu mutual exclusion kondisional. Yang kedua itu kondisi genggam dan tunggu, hold dan wait. Yang ketiga itu kondisi non-preemption condition. Yang keempat itu kondisi menunggu secara sirkular atau circular wait condition. Adapun kondisi untuk terjadinya deadlock, yang pertama itu terjadi deadlock bila terdapat ketiga kondisi itu. Tetapi adanya ketiga kondisi itu belum berarti terjadinya deadlock. Yang kedua itu deadlock benar-benar terjadi bila syarat keempat terpenuhi. Kondisi keempat merupakan keharusan bagi terjadinya deadlock.
Yang ketiga itu deadlock bisa terjadi pada saat proses akan mengakses objek seperti file database dan lain-lain secara tidak semestinya objek tersebut dinamakan resource. Begitupun dengan metode mengatasi deadlock. Yang pertama itu mengabaikan masalah deadlock. Yang kedua itu mendeteksi dan memperbaiki. Yang ketiga itu menghindari deadlock. Yang keempat itu pencegahan deadlock. Nah, adapun pengertian-pengertian dan pembahasan-pembahasan itu bisa kita baca secara seksama pada layar. Adapun cara pencegahan deadlock atau prevision, yang pertama itu sedapat mungkin tidak mempergunakan mutual exclusion. Yang kedua itu jika proses sedang memegang sumber daya tertentu, untuk permintaan berikutnya proses harus melepas dulu sumber daya yang dipegangnya. Yang ketiga itu tiap proses harus meminta semua sumber daya yang diperlukan secara sekaligus dan tidak berlanjutkan sampai semuanya diberikan. Yang keempat itu beri pengurutan linear terhadap tipe-tipe sumber daya pada semua proses, yaitu jika proses telah dialokasikan semua sistem daya, proses hanya boleh meminta tipe sumber daya pada urutan berikutnya. Mungkin itu tadi mengenai deadlock pada sistem operasi dan adapun pencegahannya. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.